Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 langkah, episode 43, cerita misteri. Fira mau ganti ke kamar mandi dulu. Safira tersenyum dan pergi. Kasihan juga kalau suruh Fira pakai baju seperti ini untuk tidur. Dia pasti tidak nyaman. Vino merasa tidak tega. Ia merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur dan mengeluarkan ponsel dari dalam saku celananya. Dibukanya pesan WhatsApp. Ia banyak pesan masuk dari teman-temannya yang mengucapkan selamat. Dava. Vino buka pesan dari Dava dengan cepat. Selamat Vin, aku akan mendoakan agar kalian bahagia. Aku mohon tolong jaga Safira dengan baik. Aku ikhlas bila dia bersama dengan kamu, karena aku tahu bahwa Fira sangat mencintaimu. Vino tersenyum saat membaca pesan dari Dava. Terima kasih bro, aku akan menjaga istriku dengan baik. Aku akan mendoakan agar kamu juga segera menemukan kebahagiaan. Vino mengirimkan pesan singkat tersebut. Tujuan utamanya percepat pernikahan dengan Safira, karena ingin bisa menjaga Safira. Dengan cepat, Vino menghapus pesan dari Dava ketika Safira sudah keluar dari kamar mandi. Safira tersenyum memandang Vino. Dengan malu-malu, ia berbaring di tepi tempat tidur. Vino menang Safira dengan tersenyum. Kenapa jauh sekali? Kemarilah baby. Pria itu menepuk-nepuk dadanya sebagai isyarat agar istrinya menyadarkan kepala di atas dadanya yang lebar. Safira tersenyum manja ketika mendengar ucapan suaminya. Ia menggeser tubuhnya sedikit demi sedikit, hingga merapat dengan tubuh suaminya. Ia meletakkan kepalanya di atas dada Vino yang terasa keras. Nanti Mas bilang Fira bangunkan singa yang sedang tidur lagi. Wajahnya merah ketika mengatakan hal ini. Apa yang diucapkan Vino ketika selesai mandi tadi masih diingatnya dengan jelas. Vino melipatkan bibirnya ke dalam. Sampai sekarang masih bangun tuh singa, jawabnya. Dengan cepat Safira ingin menjauh dari suaminya, namun Vino menahan kepalanya untuk tetap berada di dadanya. Fira jauh-jauh nggak apa-apa. Safira mengangkat kepalanya dan memandang wajah suaminya. Mendengar ucapan istrinya membuat pria itu terkekeh. Segala sesuatu selalu ada hikmahnya sayang. Hikmahnya aku dapat saat ini, aku bisa memelukmu dengan erat seperti ini. Vino tersenyum dan memeluk istrinya. Aku bisa bebas menciummu. Dengan cepat bibirnya mendarat di bibir istrinya. Safira tersenyum ketika mendengar ucapan suaminya. Setiap saat, aku akan menatap wajah cantik istriku. Aku dengan bebas melihat rambutmu yang hitam dan panjang. Saat aku akan tidur, aku akan menatap wajah cantik istriku hingga mata ini mengantuk dan terpejam. Di saat aku bangun, aku akan melihat wajahmu yang cantik dan tersenyum untukku. Vino tersenyum hangat. Tubuhnya seakan melayang ketika mendengar untayan kata indah yang diucapkan suaminya. Terima kasih ya mas, Safira meluk erat suaminya. Iya baby, jawab Vino yang tersenyum. Apa kamu ingin memegangnya sayang? Ini sekarang punya kamu. Vino tersenyum jahil. Dipegangnya tangan Safira dan meletakkan di tempat yang dimaksudkannya. Dengan cepat Safira menggelengkan kepalanya dan menjauhkan tangannya. Mas jangan genit. Dicubitnya pinggang suaminya. Saat ini wajahnya terasa panas dan memerah karena ulah jahil Vino. Vino mengulum senyumnya ketika melihat wajah istrinya yang malu-malu seperti ini. Bila kamu tidak nyaman dengan memakai baju yang ini, ganti saja. Vino memandang istrinya. Nyaman kok mas, Safira tersenyum. Tidak apa-apa sayang, aku tidak mungkin melanggar lampu merah. Aku juga bisa tahan, Vino berkata dengan tidak yakin. Safira menganggukkan kepalanya.
Bila nanti Vira merasa risih, akan Vira ganti, jawabnya. Iya, ganti saja. Di dalam lemari yang ada cuma itu, Mas, bajunya. Vino diam tanpa berkata apa-apa lagi. Baju yang disediakannya hanya ada 2 di dalam lemari. Kedua gaun itu khusus untuk dipakai ketika malam. Gaun tidur yang transparan dan menggoda. Mas, kenapa setiap hotel yang Vira datangi tidak pernah ada lantai 13? Apa memang lantai 13 itu tidak ada? Atau lantai 13 dibuat jadi lantai 14? Safira memandang suaminya. Vino memandang istrinya dan sedikit tersenyum. Lantai 13 itu ada, namun biasanya dipakai untuk meletakkan barang-barang. Misalnya barang-barang yang tidak dipakai atau lebih tepatnya dijadikan gudang. Kamar nomor 13? Kamar nomor 13 ada, hanya kadang tidak dikasih untuk tamu menginap. Kamar nomor 13 dibiarkan kosong begitu saja, karena mitos angka 13 tidak baik. Biasanya tamu juga menolak bila dikasih kamar nomor 13. Vino menjelaskan dengan sabar. Apa memang semua kamar nomor 13 itu kosong? Safira terus bertanya ketika ia belum puas dengan jawaban yang diberikan Vino. Terkadang ada tamu yang minta untuk menginap di kamar nomor 13. Biasanya hal seperti ini terjadi bila kondisi hotel penuh, sedangkan tamu tidak memiliki pilihan lain. Bila kondisi kamar penuh, biasanya resepsionis akan menawarkan kamar nomor 13. Kamar ini tidak memiliki tarif harga, jadi resepsionis dan petugas hotel lainnya akan menganggap itu rezeki mereka, dan mereka akan bagi rata. Vino menjelaskan sesuai dengan fakta di lapangan. Mulut Safira membulat ketika mendengar penjelasan suaminya. Hal seperti ini memang tidak pernah diketahuinya. Sebagian hotel tidak membuat angka 13, jadi angkanya dilompati jadi 14. Safira membulatkan bibirnya. Vira kirain hal yang seperti ini cuma berlaku untuk rumah sakit saja. Soalnya kalau di rumah sakit, lantai 13 nggak pernah ada. Terus kamar nomor 13 juga tidak ditempati pasien. Yang seperti Mas bilang tadi, lantai 13 tidak dibuat jadi lantai 14, namun lantai 13 ditulis gudang. Biasanya isinya barang-barang yang tidak dipakai ataupun barang-barang yang disimpan. Setiap gedung yang bertingkat-tingkat biasanya memang menghindari angka 13, atau kebanyakan mereka hanya membuat sampai lantai ke-12 saja. Gedung mall seperti itu, Vino menjelaskan. Mas pernah dengar cerita misteri kamar nomor 13 enggak? Safira memandang Vino dengan wajah yang serius. Enggak. Vira punya cerita tentang misteri kamar nomor 13. Namun kalau Mas takut dan tidak berani mendengar, sebaiknya jangan. Safira memandang wajah suaminya. Mas tidak takut kok, cerita aja, jawab Vino. Apakah kamar nomor 13 kosong? Tamu hotel bertanya dengan wanita yang duduk di meja resepsionis. Kosong, Pak, wanita itu menjawab dengan sangat ramah. Boleh saya gunakan? Pria bertubuh tinggi itu tersenyum. Tentu, Pak. Saya akan mengantarkan barang Anda ke kamar. Bellboy menawarkan kepada pengunjungnya. Terima kasih, jawab pria tersebut dan kemudian berjalan bersama dengan bellboy menuju ke kamarnya. Setelah booking kamar, si tamu bermaksud menghubungi manajer hotel untuk minta 3 benda yang dibutuhkannya. Di antaranya, sebilah pisau warna hitam, benang putih sepanjang 59 cm dan warna orange 79 cm. Apakah saya boleh meminjam sebilah pisau warna hitam, benang putih panjang 59 cm dan warna oranye 79 cm? Tamu itu berkata sambungan telepon kepada pria yang menjadi manajer hotelnya. Tentu saja, Pak, nanti Bebo akan mengantar ke kamar Anda, jawab si manajer hotel. Meskipun agak aneh, tapi manajer hotel tersebut memenuhi permintaan sang tamu. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.